mesin kejora, Mars planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboin, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Apa kabar kalian hari ini, sahabat Boim? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat, tetap terus semangat belajar, dan yang terpenting selalu jaga kesehatan. Sahabat Boim, bersama Kak Ani, kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran pertama, muatan ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Sahabat Boim, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. 2. Siswa dapat menjelaskan sistem tata surya melalui kegiatan bermain peran dengan percaya diri. 3. Dengan bermain peran, siswa dapat membuat sebuah laporan pengamatan tentang cara kerja planet dalam sistem tata surya dengan lebih percaya diri. 4. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Dan yang terakhir, dengan membaca sebuah karangan fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan, tulisan, dan menggambarkannya di dalam sebuah gambar sederhana dengan percaya diri. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini adalah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sahabat Boim, mari kita saksikan video di belakang Kak Ani ini. Sahabat Boim, apa yang kalian lihat setelah melihat video tadi? Ya, benar. Kalian melihat keadaan langit di siang hari dan malam hari. Kemudian, benda apa saja yang bisa kalian lihat ketika di siang hari dan malam hari tadi? Ya, betul sekali. Benda langit yang ada di siang hari yakni matahari. Dan benda langit yang bisa kita lihat di malam hari adalah bulan dan bintang. Namun sahabat Boim, benda langit yang ada di angkasa luar bukan hanya bulan, bintang, ataupun matahari saja. Masih banyak sekali benda-benda langit yang lain yang ada di luar angkasa. Pingin tahu jawabannya? Simak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Jangan sampai terlewatkan. Halo sahabat Boim, apakah kalian sudah siap untuk belajar kali ini? Mari kita belajar bersama dengan membaca sebuah bacaan. Dan kita buka buku tema 9, menjelajah angkasa luar, halaman 2. Dan mari kita baca bersama-sama. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi
terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Sahabat Boim, setelah kita selesai membaca bacaan tadi, coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan nama-nama planet yang dimulai dari yang terdekat dari matahari? Coba sahabat Boim, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, betul. Nama-nama planet yang terdekat dari matahari. Yang pertama, Merkurius. Yang kedua, Venus. Ketiga, Bumi. Yang keempat, Mars. Kelima, Jupiter. Keenam, Saturnus. Ketujuh, Uranus. Dan yang terakhir adalah Neptunus. Sahabat Boim, sekarang mari kita lihat video berikut ini. Simak baik-baik ya. Halo teman-teman, namaku Baim. Aku akan bermain peran bersama teman-temanku. Aku kenalin dulu ya. Halo, namaku Lani. Aku teman Boim. Kita akan bermain peran menjadi planet-planet dan matahari. Aku mau jadi Venus ya. Halo, aku Santi. Aku juga mau ikut bermain peran. Aku mau jadi Mars aja deh. Aku Adi, aku juga mau ikut. Aku mau jadi Jupiter ya. Aku juga mau ikut. Aku Lali mau jadi Neptunus. Aku Susi, Uranus. Aku Lala, Merkurius. Aku Ami, aku mau jadi Bumi ya. Oke teman-teman, kalau gitu aku jadi Saturnus ya. Terus mataharinya siapa? Kalau gitu matahari aku saja. Aku kan belum dapat peran. Oke, Baim jadi matahari ya.
Halo, aku matahari. Aku adalah pusat tata surya. Aku adalah planet terdekat dengan matahari dan merupakan planet terkecil dalam tata surya. Aku Venus. Aku urutan kedua dari matahari dan dijuluki dengan si kejora. Aku Bumi, urutan ketiga dari matahari dan tempat tinggal makhluk hidup. Aku Mars. Aku biasa dipanggil planet merah. Hihihi. Aku Jupiter. Aku urutan kelima dari matahari dan aku merupakan planet yang terbesar dalam tata surya. Aku Saturnus. Aku urutan keenam dari matahari dan aku adalah planet yang memiliki cincin. Aku Uranus. Aku urutan ketujuh dari matahari. Halo, aku Neptunus. Aku planet terjauh dari matahari. Dan aku planet nomor 8. Nah, karena aku matahari, kalian harus mengelilingiku ya. Posisi planet berputar pada porosnya seperti ini dinamakan rotasi bumi. Nah, yang ini adalah revolusi bumi, di mana planet-planet berputar mengelilingi matahari. Boim dan teman-teman sudah bermain peran sebagai matahari dan planet-planet. Mereka berperan dengan sangat baik dan luar biasa. Untuk itu, mari kita beri tepuk tangan untuk Boim dan teman-temannya. Sekarang kita ucapkan terima kasih kepada Boim dan selamat tinggal kepada Boim dan teman-temannya. Selamat tinggal Boim, terima kasih. Sahabat Boim, setelah kita membaca bacaan dan melihat Boim beserta teman-temannya bermain peran menjadi matahari dan planet-planet yang berputar mengelilinginya, kita sebutkan yuk nama-nama planet dalam tata surya berdasarkan ukurannya. Yang pertama, Merkurius, Mars, Venus, Bumi, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter. Setelah kita belajar bersama tadi, coba sekarang kita sebutkan planet yang paling dekat dengan matahari. Ya, betul. Jawabannya adalah Merkurius. Sekarang coba siapa lagi sahabat Boim yang bisa? Planet yang letaknya paling jauh dengan matahari. Neptunus. Ya, benar sekali. Sekarang siapa lagi nih yang bisa menyebutkan nama planet yang terkecil dalam urutan tata surya? Iya, Merkurius. Sahabat Boim, ayo yang lain jawab. Siapa yang bisa nanti dikasih hadiah? Yang terakhir kali ini soalnya adalah
terbesar dalam urutan tata surya? Siapa tadi yang menjawab? Ya, Jupiter. Luar biasa, sahabat Boim ini ternyata sangat luar biasa. Kita sudah belajar bersama dan sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang ada dengan baik. Nah sahabat Boim, kali ini kakak mempunyai sebuah cerita. Yuk kita dengarkan sambil kita baca bersama-sama. Aku sayang nenek. Salih dan Salihah berkunjung ke rumah nenek. Nenek pun terlihat gembira menyambut kedatangan kedua cucunya. Nenek berkata, "Ayo Solih-Solihah, ayo masuk. Nenek sudah menyiapkan es buah buat kalian." Di belakang pekarangan rumah nenek, Salih selesai bermain sepeda. Lalu nenek datang dan memeluk Salih. Salih bercerita kepada nenek kalau sekarang Salih sudah bisa naik sepeda. Mendengar cerita Salih, nenek tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, Salih anak pintar. Salih sayang sama nenek." Wangi sekali. Nenek sedang memasak kesukaan Salih. Salih berkata, "Nenek sedang memasak bubur kacang hijau ya?" "Iya, ini nenek masakin spesial buat Salih." "Hore, alhamdulillah, Salih suka bubur kacang hijau buatan nenek." Tiba-tiba Salih kelihatan sedih. Kenapa? Oh, ternyata Salih kesulitan menyusun puzzle-nya. Lalu nenek menyemangati Salih. Kalau Salih bisa kok menyusun puzzle-nya. Nenek memberitahu Salih cara menyusun puzzle yang benar. Kalau ada dua sisi yang lurus, pasti letaknya di sudut, kata nenek. Salih dengan sabar mengikuti saran nenek. Dan akhirnya puzzle-nya selesai deh. Hore! Salih menghantar nenek berangkat menuju rumah tetangga. Selain itu, nenek juga membawa semangkuk soto. Salih yang kebingungan kemudian bertanya kepada nenek, "Mau dibawa kemana sotonya, Nek?" Nenek menjawab, "Ini untuk tetangga sebelah, Salih, supaya silaturahmi dengan mereka terjalin lebih erat." Salih melihat nenek yang sedang membaca buku di ruang keluarga. Salih bertanya, "Nek, kok nenek sering membaca buku?" "Supaya nenek pintar. Dan kalau nenek banyak membaca, nenek jadi banyak cerita buat Salih." Salih terlihat senang. "Wah, berarti dengan banyak membaca, kita bisa semakin pintar dan pandai mendongeng seperti nenek." Sahabat Boim, setelah kita membaca cerita tadi, coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu tokoh atau tokoh utama yang ada di dalam cerita tersebut? Ya, betul sekali. Tokoh utama dalam cerita tadi adalah yang pertama, nenek. Yang kedua, Salih. Nah, sekarang coba dari sahabat Boim yang lain. Siapa yang bisa menyebutkan tokoh pembantu dari cerita tadi? Ya, tokoh pembantu dalam cerita tadi adalah Salihah. Nah, sahabat Boim, coba kita sudah menyebutkan tokoh utama, tokoh pembantu. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan sifat dari tokoh utama tersebut? Sifat dari tokoh utama yang pertama adalah suka memberi.
Yang kedua, suka membantu. Dan sifat dari tokoh utama Salih yakni bekerja keras. Tindakan apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut? Tindakan yang dilakukan adalah si nenek suka berbagi dengan tetangga. Nenek memberikan semangkok soto kepada tetangganya. Kemudian si Salih tetap bekerja keras dan tetap semangat menyelesaikan puzzle-nya sampai selesai, sekalipun dia dalam kesulitan. Nah sahabat Boim, itu tadi kita bisa menyebutkan tokoh utama, tokoh pembantu, sifat dari tokoh utama, dan tindakan yang dilakukan. Sudah paham sahabat Boim? Nah sahabat Boim, dari materi yang sudah kita pelajari, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil yakni matahari merupakan pusat tata surya. Karena matahari dikelilingi oleh planet-planet yang mengelilinginya. Kita mengetahui juga bahwasanya planet dalam tata surya ada yang terkecil dan ada juga yang terbesar. Yang terkecil yakni disebut dengan planet Merkurius. Yang besar disebut dengan planet Jupiter. Kemudian kita juga tahu bahwasanya benda planet tadi bergerak, berputar pada porosnya. Dan itu disebut dengan rotasi. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Kemudian planet-planet berputar mengelilingi matahari. Itu disebut dengan revolusi. Revolusi bumi mengakibatkan perbedaan musim di beberapa negara berbeda. Nah, sahabat Boim, yang sangat menakjubkan dari apa yang kita pelajari ini, apa coba sahabat Boim? Kalian tahu tidak? Iya, kita melihat banyaknya planet berputar mengelilingi matahari, namun tidak satu pun dari planet tersebut saling bertabrakan. Kenapa ya? Sungguh menakjubkan sekali. Ya, karena setiap planet beredar pada garis edarnya yang berbentuk lonjong atau elips, dan itu disebut dengan orbit. Selama planet-planet itu beredar pada orbitnya, maka tidak pernah akan saling bertabrakan antara planet yang satu dengan planet lainnya. Kemudian sahabat Boim, apa yang kalian ketahui tentang karangan fiksi? Karangan fiksi adalah karangan yang dibuat oleh pengarangnya berdasarkan khayalan atau imajinasinya. Dan di dalam karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah sahabat Boim, apa yang kita renungkan setelah kita mempelajari tentang angkasa luar? Ya, kita mestinya akan lebih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah telah menciptakan angkasa luar beserta isinya dengan keteraturan yang sangat menakjubkan. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Sahabat Boim, ada tugas untuk kalian hari ini. Yang pertama, silakan kalian bermain peran seperti halnya tadi si Boim dan teman-teman bermain peran. Yang kedua, apa pendapatmu tentang tokoh yang ada di dalam
cerita yang kita baca tadi dengan judul Aku Sayang Nenek. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja,